Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Budini akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada manusia. Oke, sebelum Budini jelaskan, coba kita diskusi sebentar. Sebelum masuk ke materi sistem koordinasi. Nah, yang ingin ditanyakan ke kalian, kira-kira benar nggak semakin besar ukuran otak dan lingkar kepala seseorang, maka dia akan semakin cerdas? Menurut pendapat kalian bagaimana? Oke, nah di sini tingkat kecerdasan seseorang bergantung pada jumlah sel otak. Jadi semakin banyak sel-sel otak, maka informasi yang diterima juga akan semakin banyak dan semakin mudah untuk disimpan. Nah, kali ini Budini akan menjelaskan tentang gimana sih fungsi otak pada manusia, bagaimana struktur jaringan penyusun otak manusia. Oke, lanjut aja ke slide berikutnya. Sistem saraf pada manusia tersusun atas berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Oke, yang pertama pada sel saraf pada manusia itu dibedakan menjadi sel saraf neuron. Nah, di sini tersusun atas dendrit, badan sel, dan neorit atau biasa disebut dengan akson. Nah, kurang lebih gambar dari sel saraf seperti ini. Yang pertama, di sini ada dendrit. Dendrit di sini berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarkannya ke badan sel. Jadi ke sini. Kemudian ada neorit atau akson. Jadi sepanjang ini namanya neorit atau biasa disebut dengan akson. Dia meneruskan impuls dari badan sel saraf ke badan sel saraf lainnya. Nah, badan sel itu sendiri berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit menuju ke neorit atau akson. Selanjutnya, neorit atau akson ini dilapisi oleh selubung, biasa disebut dengan selubung mielin. Nah, adapun fungsi dari selubung mielin itu adalah sebagai pelindung neorit. Selain itu juga berfungsi untuk memberi nutrisi bagi neorit. Nah, pada bagian yang tidak dilindungi oleh selubung mielin itu disebut dengan nodus ranvier. Nah, selanjutnya ada macam-macam neuron. Di sini neuron ada 3 macam, ada sensorik, motorik, dan asosiasi. Yang pertama, neuron sensorik atau biasa disebut dengan neuron aferen. Dia berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Di sini yang berperan sebagai reseptor berupa indera. Selanjutnya ada neuron motorik atau biasa disebut dengan neuron eferen. Nah, di sini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem pusat ke efektor. Di sini yang berperan sebagai efektor itu berupa otot dan kelenjar. Selanjutnya, neuron asosiasi atau neuron penghubung. Berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Nah, neuron asosiasi ini dapat ditemukan pada sumsum tulang belakang dan dalam otak. Selanjutnya ada susunan sel saraf. Susunan sel saraf ini terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Di sini otak dilindungi oleh selaput yang tipis yang biasa disebut dengan selaput meninges. Nah, selaput meninges ini terdiri atas 3 lapisan, ada durameter sebagai lapisan terluar dan melekat pada tengkorak, kemudian arachnoid itu lapisan tengah, kemudian ada piameter, itu lapisan terdalam yang tipis dan banyak mengandung sel darah. Nah, antara arachnoid dan piameter itu ada cairan yang disebut dengan cerebrospinal. Cairan di sini berfungsi sebagai pelindung gesekan antara otak dengan tengkorak. Selanjutnya, otak. Di sini Budini sudah menampangkan gambar penampang dari otak. Nah, di sini otak ini memiliki peran sebagai pusat pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Nah, di sini ada substansi grisea, kemudian ada substansi balamika. Nah,
Bagian luar atau biasa disebut dengan korteks ini berwarna abu-abu atau biasa disebut dengan substansi grisea atau substansi gris ini. Nah, di sini banyak mengandung badan sel saraf. Sedangkan bagian dalam atau biasa disebut dengan medula itu berwarna putih atau biasa disebut dengan substansi alba. Kalau di sini disebut dengan substansia blanca. Di sini mengandung neorit dan dendrit. Selanjutnya, bagian-bagian otak. Nah, di sini Budini sudah memberi gambar dari di sini ada otak besar atau cerebrum, otak kecil, cerebellum, kemudian ada batang otak. Nah, ini ada tampak bawah dan tampak atas. Nah, bagian-bagian otak itu dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama itu adalah lobus frontalis yang berwarna biru. Nah, di sini berperan sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Frontalis itu mengendalikan gerakan otot. Selanjutnya kalau yang lobus temporalis berwarna hijau, nah ini di sini sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Selanjutnya kalau lobus parietal ini yang berwarna kuning, ini di sini berfungsi untuk mengatur perubahan pada kulit dan otot. Selanjutnya yang terakhir berupa lobus occipitalis yang berwarna orange ini. Di sini berfungsi sebagai pusat penglihatan. Oke, bagian-bagian otak itu ada 6. Yang pertama ada otak besar atau biasa disebut dengan cerebrum. Otak besar di sini terdiri atas 2 belahan. Nah, jadi belahan kanan dan kiri. Selanjutnya, otak besar di sini berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijen, kemudian ada ingatan atau memori, kesadaran, kemudian ada pertimbangan. Itu adalah fungsi dari otak besar. Selanjutnya ada otak depan atau biasa disebut dengan diencephalon. Terdiri atas talamus dan hipotalamus. Di sini talamus di sini berfungsi untuk pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Kemudian kalau hipotalamus itu berfungsi sebagai pengaturan suhu, lapar, dan haus. Kemudian yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Mesencephalon di sini berfungsi untuk mengatur gerak refleks pada mata. Selain itu juga berfungsi sebagai pengontrol pendengaran. Kemudian ada otak kecil atau biasa disebut dengan cerebellum. Nah, cerebellum ini terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Nah, berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Selanjutnya ada jembatan Farrell atau biasa disebut dengan pons Farrelli. Pons Farrelli di sini berfungsi menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Jadi jembatan Farrell atau pons Farrelli ini menghantarkan impuls otot bagian kiri dan kanan tubuh. Oke, selanjutnya ada sumsum lanjutan atau biasa disebut dengan medula oblongata. Medula oblongata ini merupakan lanjutan dari otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Adapun fungsi dari sumsum lanjutan atau medula oblongata itu mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, bersin, muntah, dan gerak alat pernafasan. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau biasa disebut dengan medula spinalis. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang yang pertama menghantarkan impuls dari dan ke otak, kemudian mengendalikan gerak refleks. Kemudian sumsum tulang belakang di sini terdiri atas medula spinalis berwarna putih atau biasa disebut dengan substansi alba dan korteks spinalis berwarna abu-abu atau biasa disebut dengan substansi grisea. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi ini dibedakan menjadi 2, ada sistem kranial dan spinal. Kalau sistem kranial itu berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang. Nah, ini Budini sudah menyajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya
ada sistem spinal, itu berasal dari sumsum tulang belakang dan berjumlah 30 pasang, yang terdiri atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Nah, selanjutnya, berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi itu dibedakan menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik atau biasa disebut dengan saraf sadar, di sini berfungsi untuk gerakan yang disadari. Contohnya, kira-kira kita menggerakkan kaki untuk melangkah menuju ke suatu tempat. Itu kan gerakan sadar. Kemudian gerakan tangan memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian gerakan kepala jika kalian sedang dipanggil. Nah, berdasarkan arah impulsnya yang di bawah, sistem saraf somatik ini dibedakan menjadi sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Kalau yang aferen itu membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat, sedangkan kalau sistem saraf eferen itu membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom di sini berfungsi untuk mengendalikan gerakan organ-organ yang bekerja secara otonom atau biasa disebut dengan saraf tidak sadar. Nah, di sini contohnya nih, ada otot polos, jantung, lambung, usus, pembuluh darah, kelenjar. Nah, itu merupakan sistem saraf otonom. Jadi, saraf yang tidak sadar. Kemudian, sistem saraf otonom ini terdiri atas saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, kedua saraf ini bekerja saling berlawanan. Nah, di sini saraf otonom ada parasimpatik dan simpatik. Contohnya nih, kalau parasimpatik itu mengecilkan pupil, kalau yang simpatik membesarkan pupil. Nah, begitu seterusnya. Jadi kerjanya itu berlawanan antara parasimpatik dan simpatik. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Nah, Budini lanjut ke gerak biasa. Gerak biasa ini atau biasa disebut dengan gerak yang disadari. Contohnya kayak tadi Mas dan Mbak melangkah ke suatu tempat kayak gitu. Kemudian dipanggil kalian menoleh. Nah, itu merupakan gerak biasa ya. Nah, di sini hantaran impulsnya ini pada gerak biasa itu dimulai dari reseptor. Kemudian selanjutnya impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Selanjutnya respon dari otak kemudian oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Jika diurutkan itu kayak gini: rangsang, reseptor, neuron sensori, otak, neuron motorik, dan efektor. Selanjutnya gerak refleks atau gerak yang tidak disadari. Nah, di sini apabila Budini buat bagiannya, itu mulai dari rangsang, kemudian reseptor, neuron sensori, konektor berupa otak dan sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan efektor. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada prinsip penghantaran impuls. Ada dua penghantaran impuls, yaitu melalui neuron dan melalui sinapsis. Nah, yang pertama penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Nah, ketika istirahat, bagian luar membran ini akan bermuatan positif. Selanjutnya, jika dalam keadaan menerima rangsang, itu permukaan luar akan bermuatan negatif, sedangkan permukaan dalam bermuatan positif, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada penghantaran impuls melalui sinapsis, jadi atau melalui celah. Jadi, jika impuls sudah melalui membran prasinapsis, itu vesikel-vesikel itu akan menuju ke prasinapsis karena pengaruh Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel ini akan melepaskan zat neurotransmitter. Zatnya itu ada apa aja? Zatnya ada kayak asetilkolin, neuroadrenalin, kemudian ada serotonin. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya menghantarkan impuls ke sinapsis di seluruh tubuh.
Selanjutnya, neurotransmitter ini menerima impuls yang akan berdifusi melalui celah sinapsis. Jadi melalui sini. Kemudian neurotransmitter itu akan berikatan dengan protein khusus yang ada di reseptor. Kemudian ikatan antara neurotransmitter dan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf berikutnya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh chat Bu Dini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.